Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita boleh bersyukur, boleh berjumpa lewat ibadah online Minggu 30 Agustus 2020. Ibadah kita saat ini akan dilayani Ibu Pendeta Pin Sopamena Latumahina STH. Untuk memulai ibadah kita, saya persilakan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 2 ayat 1. Sidang jemaat yang kekasih, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. Kita puji Tuhan bersama dengan menyanyi dari PKJ nomor 14 pada ayatnya yang pertama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setia kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat, terimalah salam. Kebaktian ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Marilah kita bersama mendengar nats pembimbing dari Mazmur 105 pada ayat 3 dan 4 yang tertulis, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah kesukaan hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Kita sambut bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 424 pada ayatnya yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, marilah kita bersama mengaku dosa kita secara berbalas-balasan. Jemaat yang kekasih, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah kami menurut kasih setiamu. Jemaat yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kita dan Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut bersama dengan menyanyi dari PKJ 179 pada ayatnya yang pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kita tiba pada hukum Allah. Untuk itu kami undang jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama mendengar dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Allah dengan bersama-sama menyanyi dari NKB 199. NKB 199.
Kini saatnya kita bersama akan menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga hari ini sekalipun kami di rumah masing-masing, tapi kami dapat bersekutu beribadah kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan yang beribadah, dan jadikanlah rumah di mana kami beribadah menjadi rumah doa dan tempat kami bersekutu denganmu Bapa. Kami mau berdoa pada saat ini bagi warga gereja yang berada dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Kami mohon Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa bagi warga gereja yang bersuka cita atas ketambahan setahun usia pernikahan mereka. Tuhan mau berkati dan Tuhan yang mau lengkapi sukacita mereka. Kami berdoa bagi gerejamu, utamanya jemaat Shalom. Tuhan berkati majelis jemaat, agar sekalipun kita tidak bertatap muka, tetapi pelayanan dapat tetap terpenuhi. Kami juga berdoa bagi gereja Kristen di Sulawesi Selatan. Tuhan berkati, mulai dari tingkat sinode sampai pada jemaat, agar gerejamu dapat tetap melayani, dapat tetap mempersekutukan warga gereja, sekalipun kami harus lakukan itu dalam bentuk virtual. Pada kesempatan ini Tuhan, sebagai bangsa Indonesia, kami juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada bangsa kami, sehingga kami sudah boleh mencapai usia ke-75 tahun dari kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mohon Tuhan mau berkati pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan mau berkati semua aparat, agar melalui berkat-Mu Tuhan, kami bangsa Indonesia boleh merasa merdeka di dalam negara yang kami cintai. Kami mau berdoa bagi usaha pemerintah terutama dalam mengatasi pandemi, agar mereka diberi kekuatan kemampuan, sehingga baik masalah kesehatan maupun masalah ekonomi, Tuhan tolong agar pandemi ini tidak membuat kami semua makin terpuruk, tetapi dalam kondisi ini ada jalan yang Tuhan karuniakan kepada para pemimpin negara kami. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami bawa syafaat kami, dan kami mohon Tuhan mau dengarkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagi kebajikan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Sambil persembahan dijalankan, jemaat memuji Tuhan dari NKB 3, bait pertama dan yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup yang kekal dan hidup di dalam kelimpahan jasmani dan rohani. Terimalah, kuduskanlah, dan berkatilah persembahan kami supaya dapat dipakai bagi pembangunan, persekutuan, dan pelayanan dimanapun Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Tuhan menyertai saudara. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami. Amin. Jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu."
Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada tanggal 17 Agustus yang lalu, kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Setiap kali kita merayakan hari kemerdekaan, kepada kita rakyat Indonesia diceritakan kembali tentang tokoh-tokoh yang berjuang untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Dan di antara tokoh-tokoh yang berjuang untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan, ada nama seorang tokoh yang sangat penting, yang selalu diceritakan sebagai pelopor dan penggerak perjuangan itu, yakni Soekarno. Tokoh inilah yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, kita tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk membicarakan bagaimana tokoh-tokoh itu, terutama Soekarno, merasa terpanggil untuk berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Yang pasti ialah karena penjajahan itu selalu mengakibatkan penderitaan bagi orang-orang yang dijajah, maka semua orang berjuang bagi kemerdekaan itu hanya memiliki satu tujuan, yakni membebaskan orang dari kesengsaraan. Jemaat yang kekasih, pembacaan kita hari ini, kita juga mendengar sebuah kisah tentang seorang tokoh yang dipanggil untuk membebaskan sebuah bangsa dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Tokoh yang dipanggil itu bernama Musa, dan bangsa yang dibebaskan adalah bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Mari kita memperhatikan bagaimana proses Musa dipanggil untuk menjadi tokoh pembebasan bangsa Israel, dan apa tugas utama yang Tuhan Allah berikan kepada Musa. Dalam pembacaan Alkitab tadi diceritakan bahwa Musa dipanggil Tuhan Allah, dan panggilan itu melalui sebuah proses yang unik. Musa sebagai manusia biasa seperti kita, dia juga punya keterbatasan dan kemampuan. Hal ini terlihat dari reaksi Musa saat ia dipilih, ia ditunjuk untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat dipanggil Tuhan, awalnya Musa tidak antusias maupun mengiyakan karena ia tahu siapa dirinya dan latar belakangnya. Ayat 1a mengatakan, adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Selama bertahun-tahun, Musa menghabiskan waktu di padang belantara bersama domba-domba mertuanya. Dan karena itu, Musa memiliki alasan untuk menolak panggilan yang Tuhan berikan. Alasan yang pertama, Musa merasa dirinya kurang mampu. Adalah hal yang masuk akal bila Musa menyatakan ketidakmampuannya, apalagi secara biologis fisiknya kurang mendukung. Usianya pada saat itu telah capai 80 tahun. Dan karena itu ia merasa tua, ia merasa rapuh. Dan ia merasa tidak mampu karena ia selalu bergaul hanya dengan hewan di padang belantara. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Dan ini adalah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Ini menunjukkan
bahwa Tuhan memberikan jaminan penyertaan untuk Musa dalam berkarya sebagai pemimpin kelak. Sehingga sebagai manusia Musa tidak usah khawatir. Dia tidak usah merasa rendah diri karena dia hanya gembala. Sebab bukan dia yang mengajukan dirinya, tetapi Tuhan yang menunjuk ia untuk menjadi pemimpin. Hal yang kedua, Musa ragu. Sebab ia berpikir bagaimana bangsa Israel akan menerima ia sebagai seorang pemimpin. Dia katakan dalam ayat pertama, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa memberi alasan bahwa ia takut orang-orang tidak akan menerima dan mempercayai. Ia sudah mengalami kegagalan. Sekali waktu ia hendak menjadi orang untuk mendamaikan dua orang dari sukunya pada waktu mereka bertengkar. Dan kedua orang itu mengatakan, siapa kau? Musa sudah punya perasaan itu. Ia takut ditolak, ia takut tidak diterima. Dan karena ia katakan, sebaiknya jangan iya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab ia, bahwasanya Tuhan memberikan ia satu hal yang tidak mungkin diberikan. Untuk meyakinkan Musa bahwa Tuhan Allah yang mengutus ia. Ia mengatakan, ambil tongkatmu dan lempar tongkat. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi Musa bisa melakukan. Karena Tuhan Allah hendak menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya. Dan Tuhan Allah hendak menunjukkan kepada dia, saya yang panggil kau. Saya backup kau. Hal yang ketiga yang terjadi, bahwa dia merasa dirinya lemah. Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan ia merasa dirinya lemah. Sidang jemaat yang kekasih, apa makna pemberitaan firman Tuhan ini bagi kita sekalian? Yang pertama adalah, kita ini sering seperti Musa. Kita juga sering berpikir seperti Musa. Bila kita menghadapi suatu penugasan, bila kita menghadapi masalah, maka banyak kali kita menolak. Kita menolak penugasan itu. Jangan saya kasihkan orang lain. Saya tidak mampu. Saya belum bisa. Tetapi sebenarnya alasan penolakan kita adalah karena kita merasa rendah diri. Dan kalau ini terjadi, maka itu berarti kita mau mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita bersama, bahwasanya kalau kita mau mengandalkan diri kita, kalau kita mau mengandalkan kemampuan kita, maka kita tidak mungkin. Tetapi kalau pekerjaan yang kita mau lakukan, kalau masalah yang mau kita selesaikan, kita datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan, maka ia katakan seperti pada Musa, aku menyertaimu. Ini berarti ada jaminan, ada janji Tuhan. Kalau kita meminta Tuhan menolong kita, maka ia akan menyertai dan menolong kita. Hal yang kedua, panggilan Musa adalah untuk memerdekakan umat Israel dari belenggu penjajahan Mesir. Dan karena itu, Tuhan tidak menghendaki Musa menolak panggilan tersebut. Sebab ia yang memilih dan ia yang memanggil. Dan kenapa dia memanggil? Sebab Tuhan katakan paling dasariah, bahwa ia senantiasa memperhatikan umatnya yang berseru kepadanya. Dan karena itu bagi Tuhan, ia hendak membebaskan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini berarti orang yang senantiasa berseru kepada Tuhan, maka ia memperhatikan orang itu. Di sini mau dikatakan bahwa orang yang berseru berarti orang yang mempunyai hubungan yang dekat sehingga berani untuk berseru kepada Tuhan. Dan berarti hubungan itu bukan baru dibangun pada saat dia butuh, tapi hubungan itu telah terjalin dengan baik.
Dan karena itu pada waktu dia membutuhkan Tuhan, dia berseru. Dan Tuhan mendengar seruannya. Tuhan memperhatikan dia. Nah, sebenarnya ini hal yang paling resah. Dalam masa pandemi ini di mana kita tidak berjumpa satu dengan yang lain, kadang-kadang kita merasa seorang diri. Kadang-kadang kita merasa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan yang paling berat. Karena kita tidak punya teman untuk membagi cerita. Karena kita tidak punya sahabat untuk kita berkata. Dan ada saat yang kita merasa bahwa Tuhan juga meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli kepada kita. Tuhan membiarkan kita menderita. Tuhan membiarkan kita seorang diri. Tuhan membiarkan kita terkapar dalam ketakutan, kelisahan, dan keresahan. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan tidak. Jikalau kita berseru kepada Tuhan, maka Ia memperhatikan kita. Dengan kata lain adalah Allah sangat peduli kepada kita. Allah sangat peduli kepada orang yang percaya dan bergantung berharap kepadanya. Sehingga kalau kita berseru, kalau orang berseru kepadanya, maka yakin Tuhan akan datang menolong pada waktunya. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita berseru sekarang, maka seruan itu harus segera dijawab Tuhan. Tidak. Firman Tuhan katakan cukup lama umat Israel menderita di Mesir. Sampai waktunya yang tepat, baru Ia datang menolong. Demikian juga dengan kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan, persoalannya adalah, yakinkah kita Tuhan akan menolong kita? Kapan waktunya? Itu adalah waktu Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, kita bersama akan masuk dalam pengutusan. Untuk itu kita akan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 274 pada ayatnya PKJ 274 pada ayatnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih-Nya akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah Minggu Jemaat Shalom GKSS tanggal 30 Agustus 2020 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Vin Sopamena yang telah melayani kita hari ini. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga, Tuhan memberkati kita semua yang ada di rumah, sampai kita jumpa di minggu yang akan datang. Dan kami juga sampaikan kepada seluruh jemaat, apabila kita rindu untuk dilayani, silakan menghubungi majelis jemaat. Demikian informasi dari kami. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 274 ayatnya yang kedua.